Saya Johar Hutomo, saya trainer konsultan praktisi HR sama dengan Pak Andreas. Umurnya aja beda ya. Saya lahir di Probolinggo atau bulan Agustus tahun 67. Jadi udah lebih dari setengah abad. Dibesarkan di Yogyakarta ya. Meskipun praktek dapat digunakan untuk memahami kekhasan yang dimilikinya ya. Jadi kepribadian secara individu gitu ya. Tidak mengukur, nah ini jadi yang tidak diukur adalah intelijensi, jadi jangan pakai MBTI, nanti hasilnya adalah IQ-nya 120 gitu, nggak ada. Emosi, nggak bisa juga ya. Dapat digunakan untuk memahami kekhasan yang dimilikinya ya, jadi kepribadian secara individu gitu ya. Tidak mengukur, nah ini jadi yang tidak diukur adalah intelijensi, jadi jangan pakai MBTI, nanti hasilnya adalah IQ-nya 120 gitu, nggak ada. Dapat digunakan untuk memahami kekhasan yang dimilikinya ya, jadi kepribadian secara individu gitu ya. Tidak mengukur, nah ini jadi yang tidak diukur adalah intelijensi, jadi jangan pakai MBTI, nanti hasilnya adalah IQ-nya 120 gitu, nggak ada. Emosi kemudian dikelompokkan dalam dua kelompok gitu ya, dua sisi atau itu ya yang saling berbeda gitu kan. Nah, pertama dari cara seseorang memusatkan perhatiannya. Jadi orang itu jadi secara tadi naturally-nya ya aslinya begitu. Tinggal sekarang ada orang yang introvert sensing misalnya ya, tapi pekerjaannya mewajibkan untuk dia melakukan menjadi ekstrovert dan hal lain, maka dia ya harus mulai bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya gitu ya. Intuisi memiliki kecenderungan memproses data dengan melihat hubungan sensing ya, jadi dia harus berdasarkan Pak Tegar juru masakku ya, berdasarkan resep, tapi resep tidak cukup ya, ini ada tulisan dan segala macam teknis ya, harus sekian gram 1 sendok teh gitu ya. Sementara orang-orang introvert tuh harus mikir dulu nanti jangan-jangan gimana gitu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Yang tadi saya cerita, kasus saya berhadapan dengan orang yang mau beli jumlah banyak, saya masih melakukan introvert, harus hati-hati dulu ini gitu ya. Kemudian ada yang menghidupi ini ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana membuat situasi menjadi lebih hidup atau menghidupi yang dimaksud arahnya ke sana ya. Orang-orang ekstrovert akan lebih mungkin cheerful mungkin gitu ya. Nggak ada sejarahnya yang pernah terjadi. Tidak bisa disamakan, dianalogikan gitu. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ini yang mengerikannya kan begitu. Nggak ada contoh gitu ya. Beda kalau ada contoh, di negara lain bisa nih gitu. Bahkan obat-obatan saja sudah. Baik, saya waktunya mepet, saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah ini kata kunci tadi ya, thinking, feeling, ini merek atau ini nilai, value. Jadi saya juga berpikir value-nya apa kalau saya jual sama orang ini gitu ya, kira-kira begitu Bapak Ibu penggambarannya. Ini tadi yang saya cerita, terutama pada jabatan-jabatan yang memang harus gitu ya, harus, kamu nggak boleh tidak, ini harus dilakukan. Kalau ada A, kamu tidak boleh melakukan satu, atau misalnya kalau kondisi mengenakan semua orang lah kira-kira gitu ya. Nah ini ada panduan karir Bapak Ibu, ini hanya sebagai panduan saja bahwa dari tipe-tipe tadi, dari mode standar-standar tipe tadi, feeling ya, kadang-kadang banyak entrepreneur begitu ya, konsultan penyelenggara usaha. Bapak Ibu, ini hanya panduan, tidak fix dan harus diikuti gitu ya. Di aplikasi nggak ada sebutan namanya. Oke. Manajer HR, konselor, pengembangan organisasi, perancangan, editor ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ini tidak akan persis seperti yang ada dalam jabatannya karena ini hanya panduan saja ya. Analis, oke.
Ya, halaman 2 ada Bu Sandra, Farida, Pak Rehan, Bu Karimah, Galaksi 77, Bu Messi,